Selamat pagi adik-adik, selamat hari Minggu. Apa kabarnya hari ini? Semoga adik-adik penuh sukacita dan sehat-sehat selalu ya. Sekarang Kak Gebi mau ngajak adik-adik untuk ibadah hari Minggu pelayanan anak. Sebelumnya Kak Gebi mau ngajak adik-adik untuk bersaat teduh sejenak. Lipat tangannya, tutup matanya, kita mau bersaat teduh. Saat teduh kita mulai. Saat teduh selesai. Adik-adik yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Kak Gibi mau ngajak adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan lagu Mas Pelkat PA. Adik-adik masih dalam posisi berdiri ya, kita akan menyanyikan lagu sukacita yaitu Mendidih di Hati dan Ya Yesus Gunung Batu di Dunia. Ikutin KGB ya gerakannya. Mendidih di hatiku, mendidih di hatiku, mendidih di hatiku. Ku selalu menari, ku selalu bernyanyi, hilanglah susahku. Ku tak dapat mengerti maksud Tuhan sebelum ku dengar. Mendidih, 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 mendidih di hatiku. Mendidih di hatiku, mendidih di hatiku, mendidih di hatiku. Ku selalu menari, ku selalu bernyanyi, hilanglah susahku. Ku tak dapat mengerti maksud Tuhan sebelum ku dengar. Mendidih, 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 mendidih di hatiku. Di badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganmu. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh.
Adik-adik, sekarang kita akan berdoa pembukaan, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, berkati ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Berkati kakak Layan yang nanti akan membawakan firman Tuhan, berkati adik-adik agar duduk manis Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Adik-adik yang terkasih, dipersilakan duduk, kita akan menyambut firman Tuhan. Tetapi sebelumnya kita akan menyanyikan lagu dari Kidung Ceria 201, Aku Dapat di Hatiku. Aku dapat di hatiku mutiara yang permai, Tuhan Yesus kawan karib takkan lagi tercerai. Aku dapat di telingaku bunyi lagu yang kudus, Juru Selamat besertaku dan dosaku ditebus. Adik-adik yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan masuk dalam firman Tuhan. Mari kita berdoa, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami akan mendengarkan cerita firman-Mu, berkati kami, urapi kami, agar kami dapat mengikutinya dalam kehidupan sehari-hari kami. Tuhan, biarlah firman-Mu terus bertumbuh dalam kehidupan adik-adik ini ya Bapa. Tuhan, berkati kakak Layan yang akan membawakan firman ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Shalom adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan, tapi sebelumnya Kak Sela mau ajak adik-adik untuk mendengarkan pembacaan Alkitab kita pada hari ini yang terambil dari Kisah Para Rasul 2, ayatnya yang pertama sampai yang ke-13 yang akan diwakilkan oleh teman kita dari Sektor Immanuel. Pembacaan Alkitab diambil dari Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 13. Pentakosta. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di suatu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras, memenuhi seluruh rumah di mana-mana. Mereka duduk dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa lain diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakan. Waktu itu di Yerusalem diam orang Yahudi saleh yang saleh dari langit, dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi berkerumunlah orang banyak, mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul itu berkata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka mulai tergencang-gencang dan heran lalu berkata, bukanlah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang dipakai di negeri asal kita? Orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yehuda dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya berdekatan dengan Kirene, pendatang dari Roma, orang baik, orang Yahudi
maupun pemaut agama Yahudi, orang Kreta, dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semua tercegang-cegang dan sangat termangu-mangu sambil berkata orang kepada yang lain, apakah artinya ini? Tetapi orang lain menyindir mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Nah, adik-adik, tadi kan kita sama-sama sudah mendengarkan pembacaan Alkitab kita pada pagi hari ini nih. Kak Sela mau persilakan adik-adik untuk duduk dulu. Sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Oke, kalau sudah siap, duduk yang manis, Kak Sela akan mulai ceritanya. Nah, adik-adik, di sini siapa yang tahu kota Yerusalem? Nih, gambarnya. Ada di sebelah sini. Oke, semuanya tentu tahu ya kota Yerusalem itu. Nah, adik-adik, kota Yerusalem itu dikenal sebagai kota yang sangat ramai. Orang-orang Yahudi dari berbagai daerah dan yang menggunakan bahasa yang berbeda-beda, mereka datang berkumpul di kota itu. Dan para murid juga datang ke kota itu dan mereka berkumpul di suatu tempat. Dan adik-adik tahu nggak, ketika para murid sedang berkumpul, mereka tiba-tiba dikejutkan nih dengan sesuatu yang turun dari langit, seperti tiupan angin yang sangat keras yang memenuhi seluruh rumah tempat mereka berkumpul nih adik-adik. Oke, selanjutnya. Nah, adik-adik tahu nggak? Kemudian para murid itu melihat nih, lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran di ruangan itu. Kemudian hinggap di masing-masing murid. Maka adik-adik tahu nggak? Roh Kudus ternyata turun atas diri mereka. Lalu mereka mulai bisa berkata-kata dalam berbagai bahasa. Seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya, yaitu tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Nah, adik-adik, orang-orang yang ada di sekitar situ, di sekitar tempat itu, mereka menjadi heran karena mereka masing-masing mendengar para murid berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri, yaitu bahasa yang dipakai di negeri asal mereka. Ada yang berbahasa Partia, berbahasa Media, berbahasa Elam, berbahasa Mesopotamia, berbahasa Yudea dan Kapadokia, ada yang berbahasa Pontus dan Asia, ada yang berbahasa Frigia dan Pamfilia, ada yang berbahasa Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, dan juga ada yang berbahasa yang dipakai pendatang-pendatang dari Roma, adik-adik. Nah, tapi ada orang-orang yang nggak suka nih sama yang dilakukan murid-murid. Mereka menganggap kalau murid-murid itu sedang mabuk. Namun, banyak orang juga yang mendengar menjadi heran dan mereka terkagum-kagum pada apa yang dilakukan Roh Kudus dalam diri para murid itu, adik-adik. Dan pada saat itu, yaitu di hari Pentakosta, murid-murid sedang berkumpul di sebuah rumah di kota Yerusalem. Mereka berdoa dan mereka memuji Tuhan secara bersama-sama. Nah, pasti adik-adik bertanya dong, Kak, tadi Kak Sela sebutin Pentakosta. Pentakosta itu apa sih, Kak?
Nah, adik-adik tahu nggak? Pentakosta itu adalah hari turunnya Roh Kudus nih adik-adik. Nah, Kak Sela mau kasih tahu makna dari Pentakosta itu sendiri. Nah, makna bagi kehidupan orang Kristen, orang percaya, bagi Kak Sela, bagi adik-adik, itu maknanya adalah Tuhan mau menganugerahkan Roh Kudus bagi manusia, bagi Kak Sela, bagi adik-adik, untuk mampu menjadi saksi Kristus. Nah, saksi Kristus, Kak. Saksi Kristus itu seperti apa sih, Kak? Saksi Kristus itu contohnya, yang pertama, kita harus bisa berbuat baik kepada mama papa, bukan cuma mama papa, bukan cuma keluarga kita ya adik-adik, kepada sesama kita juga harus bisa berbuat baik. Yang kedua, kita harus rajin ibadah impa. Seperti saat ini nih, tadi pagi siapa yang dibangunin dengan hati yang kurang enak. Kurang enak itu seperti contohnya bete, dibangunin sama mama, hatinya kesel. Iya mah, ntar mah. Padahal sudah waktunya untuk ibadah. Nah, Tuhan mau kita bisa menjadi anak Tuhan, seperti yang tadi Kak Sela sebutin. Adik-adik, di sini Kak Sela punya contoh dan gambar. Kita sama-sama tentuin yuk, yang mana sih yang sesuai dengan kehendak Allah? Gambar yang pertama. Ini contohnya kita anggap kakak beradik ya, adik-adik, yang adik sedang gigit tangan kakaknya. Ini sesuai nggak ya adik-adik dengan kehendak Allah? Enggak ya. Yang kedua, gambar yang kedua. Ini diam-diam lagi ngambil duit papahnya nih adik-adik. Sesuai nggak ya dengan kehendak Allah? Tidak. Oke, gambar selanjutnya. Ini sedang belajar bersama-sama. Nah, ini salah satu contoh yang sesuai dengan kehendak Allah ya adik-adik. Gambar selanjutnya, ini sesama teman sedang bermain. Nah, ini juga sesuai dengan kehendak Allah ya adik-adik. Kita punya teman, bukannya dijauhin, tapi kita ajak bermain secara bersama-sama. Nggak ada tuh yang namanya dimusuh-musuhin, nggak ada yang tuh namanya dijauhin. Kita ajak sama-sama teman kita untuk bermain. Kan happy kan kalau kita bisa main bersama-sama, kita punya teman banyak, dan kita juga bisa bermain bersama-sama. Oke, gambar selanjutnya. Ini, waduh, sedang menjambak rambut temannya nih adik-adik. Ini sesuai nggak ya dengan kehendak Allah? Nah, tidak ya adik-adik. Jangan dicontoh seperti ini. Gambar selanjutnya, yaitu temennya sedang mengambil boneka dari sesamanya. Ini sesuai nggak ya dengan kehendak Allah? Tidak. Oke. Nah, di gambar selanjutnya, di sini ada teman yang sedang diomelin sama temannya. Ini tidak sesuai ya adik-adik. Jangan dicontoh juga. Nah, di gambar yang ini kakak beradik. Sini siapa yang punya adik bayi? Siapa yang suka isengin adik bayinya? Nah, itu juga tidak sesuai dengan kehendak Allah ya adik-adik. Adiknya lagi diem, tiba-tiba diisengin sama kita. Nah, tidak ya, nggak boleh ya seperti itu ya. Gambar selanjutnya ini adalah yang suka ngeledek temennya nih. Siapa yang di sini suka ngeledek temennya, padahal temennya lagi diem. Nah, itu tidak sesuai dengan kehendak Allah ya adik-adik. Tuhan Allah tuh tidak mau seperti itu. Allah nggak mau kita
ledek-ledekin teman kita. Allah mau kita bisa berteman dengan semua orang. Entah teman dari gereja, entah teman dari sekolah, entah teman dari lingkungan rumah. Kita harus bisa sama-sama bermain dengan mereka. Oke, gambar selanjutnya adik-adik. Di gambar selanjutnya ini, sedang berdoa. Nah, ini adalah salah satu contoh yang Allah suka, yaitu kita mau menjadi saksi Kristus adik-adik. Kita bisa nggak cuma berdoa aja ya, kita harus juga rajin ibadah IMPA setiap hari Minggu jam 8 pagi ya adik-adik. Oke, gambar selanjutnya ini sedang membantu mamahnya menyapu rumahnya. Nah, ini salah satu contoh yang baik ya adik-adik. Kalau mamahnya minta tolong, harus dibantu. Mama minta beliin beras di warung atau minta beliin sirup atau minta beliin bumbu penyedap. Nah, kalau mama minta tolong, harus bilang, iya mama, jangan jawab enggak, karena Allah enggak suka seperti itu. Allah mau kita bisa menghormati mama kita, bisa menyayangi mama kita. Kalau mama minta tolong, kita harus bantu. Nah, gambar selanjutnya, gambar yang terakhir adalah ini bermain voli ya bersama-sama. Ini adalah salah satu contoh yang sesuai dengan kehendak Allah. Oke, adik-adik. Adik-adik, dari contoh-contoh yang sebelumnya, itu semoga adik-adik bisa pilih-pilih ya, yang mana yang sesuai dengan kehendak Allah, dan yang mana yang nggak sesuai dengan kehendak Allah. Kalau kita bisa hidup sesuai dengan kehendak Allah, kita mau berteman dengan semua orang, dengan tidak pilih-pilih teman, kita mau membantu mama papa, mau menghormati keluarga kita, terutama orang-orang yang lebih tua dari kita, tentunya Tuhan Yesus akan senang, Tuhan Yesus akan bangga kepada kita. Nah, adik-adik, demikianlah cerita firman Tuhan pada hari ini. Kiranya adik-adik bisa terapkan di dalam kehidupan adik-adik hari lepas hari ya. Yang mana sesuai dengan kehendak Allah, kita mau hidup sesuai dengan perintah-perintah Allah, bisa berbuat baik, bisa berteman dengan sesama kita. Oke adik-adik, demikianlah pembacaan firman Tuhan pada hari ini. Terpujilah Tuhan. Amin. Adik-adik, kita akan sama-sama mendengarkan nyanyian respon firman yang akan dibawakan oleh teman kita dari sektor Sion. Adik-adik, kita akan memberikan persembahan. Jangan lupa persembahannya dimasukkan ke dalam amplop, lalu amplopnya diberikan kepada mama papa untuk diantarkan ke gereja. Sebelumnya kita akan menyanyikan lagu Kidung Ceria 264, Tuhan Betapa Banyaknya.
selamanya. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanku. Padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi. Nah, adik-adik, tadi kan kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Nah, sekarang Kak Sala mau ajak adik-adik untuk sama-sama kita satu di dalam doa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita satu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus begitu baik, teramat baik di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan kalau pada hari ini kami sudah mengikuti IMPA dari awal sampai pertengahan tadi. Biarlah Tuhan, apapun yang sudah kami dengarkan, apapun yang sudah kami baca, apapun yang sudah Kakak Layan sampaikan, itu mau kami terapkan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Bapa yang baik, di pagi yang indah ini Tuhan kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami. Biarlah Tuhan Kamu berkati bangsa dan negara kami, agar kiranya bangsa dan negara kami bisa tetap teguh dan takut akan Tuhan. Biarlah juga Tuhan Kamu berkati pemerintah yang memimpin. Tuhan berkati agar kiranya pemerintah dapat menjalankan tugasnya dengan baik seturut dengan kehendak Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kami juga mau berdoa untuk gereja kami GPIB Irene, berkati agar kiranya gereja kami dapat terus tumbuh dan selalu berkembang dan selalu mau takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga mau berdoa untuk kedua orang tua kami, berkati mama papa kami, berikan mereka selalu kesehatan, agar kiranya mama papa kami dapat beraktivitas dengan baik. Dan berkati juga kami yang sudah mengikuti IMPA, biarlah Tuhan, Tuhan mau berkati, berikan kami selalu kesehatan, agar kiranya kami dapat mengikuti IMPA dan beraktivitas dengan baik. Terima kasih Tuhan, kami juga sudah memberikan persembahan. Biarlah Tuhan Kau berkati persembahan yang sudah kami berikan, Tuhan berkati tangan-tangan yang akan mengelolanya, agar kiranya dapat dikelola dengan baik dan seturut dengan kehendak Tuhan saja. Terima kasih Tuhan, doa yang kurang sempurna ini kami satukan dengan doa yang Tuhan Yesus telah ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-Lah yang punya kerajaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, KGB punya pengumuman minggu depan masih tetap ibadah jam 8 pagi lewat YouTube dan Facebook. Dan jangan lupa ya, protokol kesehatannya selalu dijaga, yaitu memakai masker, mencuci tangan, dan setiap keluar rumah selalu jaga jarak. Nah, nanti sore ada kelas aktivitas jam 4 lewat Zoom, yaitu kelas aktivitas menggambar dan mewarnai. Jangan lupa ikut ya adik-adik. Sampai ketemu jam 4 sore. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, ibadah kita akan selesai, kita akan menerima berkat. Sebelumnya kita bangkit berdiri untuk menyanyikan lagu Kidung Ceria 262, Apabila Kita Sukacita. Apabila kita sukacita, Tuhanlah sumbernya. Besar kasih-Nya bagi kita, nyanyi haleluya. Apabila kita sukacita, Tuhanlah sumbernya. Besar kasih-Nya bagi kita, nyanyi haleluya.
adik-adik, kita mau terima berkat dari Tuhan. Kak Sela mau ajak adik-adik untuk lipat tangannya, tutup matanya, kita mau satu di dalam doa. Cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus menyertai adik-adik dan mama papa dari sekarang sampai selama-lamanya. Bapa, terima kasih.